태용이랑 약혼하고 싶어요. 왜? 우리 태웅이랑? 장난? 그림 못 그립니다. 무슨 일 있으면 꼭 연락해. 좀 되고 싶다고! 이게 다 얼마인 줄 알아? 네가 우리 아빠한테! Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan lanjutan alur cerita dari drama Korea The Golden Spoon episode yang ke-8. Untuk kalian yang belum melihat episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Pada episode kali ini, Song Chon berada di dalam mobil polisi. Dia ditangkap karena membunuh Presdirna. 지금 어디 가는 거예요? 그거 좀 조용히 좀 하지. Sang Chon memperhatikan salah satu dari mereka memiliki tato di bawah telinga, membuat dirinya tersadar mereka bukan polisi. Song Chon menyuruh mereka untuk menghentikan mobilnya. Salah satu dari mereka membiusnya, membuat dia pingsan. Kemudian mereka menutup kepalanya. Sementara itu, Taeyong datang ke rumah Juhee. 잠깐 들어가도 되지? 그거 뭐야? Dia memberikan Juhee alat setrum karena dia khawatir padanya yang tinggal sendirian. 꼭 갖고 다녀? Kembali ke Song Chon, mereka tiba di sebuah tempat dan membawa Song Chon dengan kepala tertutup. Song Chon mengatakan bahwa dia tidak membunuh Presdirna. Dia juga memohon ampun, tapi mereka diam saja. Ketika penutup kepalanya dibuka, dia berada di suatu pesta. Juntae kemudian membuka borgolnya dan mengucapkan selamat datang di Amicus. 아미쿠스 온 걸 환영한다. Setelah itu Juntae memperkenalkan pada yang lain. 아미쿠스? Yojin mengatakan pada Juntae bahwa penahanan palsu agar Taeyong mau datang sangat berlebihan. Song Chon menjawab dengan mengatakan bahwa dirinya tidak keberatan, tapi ayahnya pasti akan keberatan. Namun dia akan merahasiakannya. 장난이니까. Pak Jang-gun dan yang lainnya juga mengucapkan selamat datang di Amicus. Dia kemudian mengajaknya untuk diperkenalkan pada yang lain. Yojin memberitahu bahwa semua anak dari kelas atas berada di sini. Keahlian mereka adalah spekulasi tanah dan manipulasi harga saham. 놀기만 하겠어? 기는 부동산 투기와 주가 조작. Mereka semua iri pada Lee Song Chon. Mereka semua menunggu untuk disapa olehnya. Yojin memintanya untuk menikmati menjadi Hwang Taeyong. 너 황태용이잖아. Sebelum Song Chon pergi, Juntae menahannya, kemudian memberikan minum padanya. 파티는 이제 시작입니다. 가볼 데가 있어서요. 나랑 술 한잔 하고 가야지. Juntae memberikan obat pada minumannya hingga membuat Song Chon lemas. Juntae bertanya apakah di hari itu dia bertemu dan membunuh Presdirna. Kemudian ayahmu menutupinya. Song Chon menjawab bahwa dia tidak membunuhnya. 네가 죽이고 Yojin yang menguping pembicaraan mereka terkejut mendengarnya. Juntae memukul wajahnya dan memanggil namanya agar tetap sadar. Song Chon menjawab bahwa dia bukan Hwang Taeyong tetapi Lee Song Chon. 나 이승천이야. 이승천? Pak Jang-gun tiba-tiba muncul, kemudian membantunya berjalan mengira dia mabuk. Yojin jadi mengetahui alasan Hwang Taeyong ingin mengakhiri semuanya. Keesokan harinya, dia terbangun di restoran tempat ibu Song Chon bekerja. Ibunya menawari sarapan. Namun Taeyong mengatakan bahwa dia tidak pantas diberi makanan karena dia meninggalkan orang tuanya untuk menjadi kaya. Ketika melihat Taeyong, Song Chon mengatakan bahwa dia berbahaya karena telah membunuh Presdirna. 이게 뭔 소리야? 주희야, 나 회장님 제가 죽였을지도. Tiba-tiba Taeyong mengambil pisau dan melukai Juhee, membuat Song Chon terkejut. Dia kemudian bangun dari mimpi buruknya. Moon-gi menghampirinya, terkejut karena mendengarnya berteriak. Song Chon memberitahunya bahwa Hwang Taeyong membunuh seseorang dalam mimpinya. 깨셨네. 무슨 수를 그렇게 드셨어? Dia kemudian bertanya dirinya orang seperti apa. Moon-gi mengatakan bahwa dirinya adalah pemuda kaya yang menyebalkan, tetapi sangat baik seperti mendiang ibunya. Tidak mungkin membunuh seseorang karena melihat darah saja membuatnya panik, kemudian pingsan. Di kantor ayah Taeyong, Yojin memberitahunya bahwa Juntae memborgol, menculik, dan membius Taeyong ketika mengundangnya untuk datang ke Amicus. 회장님은 아셔야 할 것 같아서요. Ayah Taeyong langsung menanyakan apa tujuannya memberitahu hal ini. Yojin memberitahunya bahwa dia ingin bertunangan dengan Hwang Taeyong. 이제 본론을 얘기해봐. 태용이랑 약혼하고 싶어요. Walaupun perusahaan ayahnya tidak masuk 100 besar, tapi dia bisa melindungi Hwang Taeyong.
Adegan kemudian diperlihatkan Songchon yang datang ke minimarket dan langsung memukul Taeyong, membuatnya bertanya-tanya ada apa. 너도 쳐. Songchon terus berusaha memukulnya, tetapi Taeyong tidak membalas atau melawan. Songchon bertanya dalam hatinya, apakah mungkin pria seperti ini bisa membunuh? Dia kemudian meminta maaf padanya, kemudian keluar. Di luar, Songchon melihat Taeyong yang melayani seorang pria tua yang sedang mabuk. Kemudian diperlihatkan kilas balik, 그런데도 끝까지. membuatnya yakin bahwa Hwang Taeyong tidak akan membunuh siapapun. 황태영은 사람을 죽일 막내가 아니야. Tiba di rumah, Hwang Hyeondo ayah Taeyong langsung masuk ke kamar Juntae. Hwang Hyeondo marah karena Juntae memperlakukan putranya seperti pembunuh. 태영이한테 수갑을 채우고 살인자 취급을 해! Juntae hanya bisa minta maaf. Ibu tiri Taeyong membelanya, tetapi ayah Taeyong tahu tujuan Juntae sebenarnya adalah menginjak-injak Taeyong untuk menjadi pewaris. Menurut ayah Taeyong, sikapnya yang membela Juntae sangat aneh. Orang akan mengira bahwa dirinya adalah ibunya. Ayah Taeyong mengingatkan putranya adalah Hwang Taeyong, bukan Juntae. 알겠어. Adegan selanjutnya, Juhi sedang berada di hotel. Dia menanyakan ketersediaan kamar murah di hotel itu. 싼 방은 없나요? Di dalam kamar, dia membuka kopernya dan ternyata berisi uang senilai 500 juta won. Atau sekitar 5,9 miliar rupiah yang diberikan oleh kakaknya. Sementara Songchon dengan member Amicus datang ke tempat bersejarah dari era Joseon. Salah satu temannya bernama Nana mengatakan Mr. Smile tidak datang karena dirinya datang. Mr. Smile adalah panggilan untuk Juntae. Dia berkata sekarang dia jauh lebih berani. Dulu ketika di dekat Juntae, dia terlihat terintimidasi, selalu disalahkan atas semua kesalahan yang Juntae lakukan. Kemudian kita diperlihatkan ayah Songchon yang sedang minum. Dia melihat pergelangan tangannya yang masih sakit karena tidak menjalani rehabilitasi setelah jatuh. Tidak lama Taeyong tiba dan ayahnya mengatakan bahwa wali kelasnya memberitahu bahwa dia tidak akan kuliah. Dia ingin menjadi seniman webtoon seperti ayahnya karena biaya kuliah sangat mahal. 대학 졸업할 땐 한 5천만 원 정도 빚지고. Dia lebih memilih bekerja di siang hari dan menggambar di malam hari. Ayahnya tidak ingin dia menjadi seperti dirinya. Di pemakaman ayah Juhi, Taeyong menyadari punya uang dan kuliah memang bagus, tapi tidak ada artinya tanpa ayah dan ibu. Namun ayahnya tetap menyuruhnya untuk kuliah dan punya uang. Kembali ke Songchon, Yojin bertanya apakah benar Taeyong membunuh Presdirna. Menurutnya Taeyong tidak akan membunuh seseorang. Kemudian Songchon menyuruhnya untuk tutup mulut dan tidak memberitahu Juhi mengenai ini. Di rumah Taeyong, salah satu pegawai disuruh untuk membuang jaket Taeyong, tapi dia malah menjualnya. Membuat ibu Gong marah dan ibu tiri Taeyong mengetahuinya, kemudian bertanya di mana jaketnya. Adegan selanjutnya diperlihatkan Songchon bertemu dengan Juhi. Songchon bertanya mengenai kabarnya, kemudian dia mengatakan bahwa dia merindukannya. 보고 싶은 마음이 더 크더라. Juhi memberitahunya bahwa sekarang dia cuti kuliah dan menginap di hotel. Kemudian dia minta maaf karena sering tidak mengangkat telepon darinya, karena dia masih membenci keluarganya dan dia menyukai Lee Songchon. Songchon memintanya untuk berhenti menyukainya karena dia bukan Lee Songchon yang dia kenal dan sukai, membuat Juhi merasa tidak nyaman, kemudian pergi meninggalkannya. Songchon menghentikannya dan meminta maaf padanya. 주희야 미안해. Tujuannya bertemu dengannya bukan ingin membuatnya tidak nyaman, jadi dia memohon agar dia mau mengangkat telepon darinya. Sebelum Juhi pergi, Songchon meminta untuk memberitahunya jika terjadi sesuatu. 무슨 일 있으면 꼭 연락해. Dalam perjalanan pulang, Ibu Kim, kepala pelayan di rumahnya dulu menelpon dan memberitahu bahwa seseorang mengunjungi ayahnya di hari kematiannya. 그날 집에 찾아온 사람 있었다. Dia meminta uang sebelum dia memberitahunya karena dia mendengar Juhi menerima uang dari kakaknya. Keesokan harinya, diadakan pertemuan di dusin. Juntae datang dengan Alex Bu, sementara Songchon dengan ayahnya, membuat mereka berdua terkejut. Juntae memperlihatkan draft iklan untuk peluncuran di STV yang sahamnya telah dibeli oleh Alex Bu. 조촐한 유영이의 생일 뜻밖의 선물이 찾아왔습니다. Melihat iklan itu, membuat Songchon teringat masa kecilnya sebagai anak dari keluarga kurang mampu yang menerima sumbangan dari teman-temannya. Bukannya senang, malah membuatnya sedih. Semua orang di ruangan itu bertepuk tangan setelah melihat draft iklan kecuali Songchon. 영상이 아주 고급스럽게 잘 나왔네. Dia mengatakan mengambil permen dari tanah seperti diberi sedekah. Dia ragu anak-anak merasa bahagia. Berbagi harus dengan kesopanan.
Tapi menurutnya iklan itu tentang kekerasan bukan berbagi, pandangan kasar orang kaya terhadap orang miskin, jadi tidak layak untuk ditayangkan. 우리 도신의 얼굴이 돼선 안 되니까. Presdir Huang ayah Taeyong membenarkannya, membuat Juntae kesal. Di luar ruangan, Alex Bu memuji Taeyong karena memiliki rasa empati yang besar. 공감 능력이 아주 Namun menurut ayahnya, itu merupakan kelemahannya. Adegan kemudian diperlihatkan Juhi yang memberitahu Taeyong ada uang 500 juta won di kopernya. Ibu Kim tahu mengenai uang ini karena dia dekat dengan kepala pelayan di rumah kakaknya. Juhi memberitahu Taeyong bahwa Ibu Kim mengetahui ada seseorang yang datang di hari kematian ayahnya. 거짓말 같진 않았어. Kembali ke Songchon, Alex Bu berbicara kalau dia sangat memahami orang miskin untuk seorang pemuda dari keluarga kaya. Songchon memberitahu salah satu temannya sangat miskin. Tiba-tiba seorang pria dengan tato di bawah telinga lewat. Dia terlihat berbicara dengan Juntae. Songchon mengikutinya. 저 칭취할 것 같습니다. Tiba-tiba Yojin menelponnya. Dia menguping pembicaraan Juhi, memberitahu bahwa Juhi akan bertemu dengan kepala pelayannya yang melihat Wang Taeyong datang di hari kematian Presdirna. Yojin menyuruhnya untuk mencegah Juhi bertemu dengan kepala pelayan itu. Songchon menyuruh Moon-gi menepi ketika melihat Juhi dan Taeyong. Songchon mengikuti Juhi dari seberang jalan. Ketika di perempatan, Ibu Kim menelpon Juhi. 도착했어. 너 어디니? Dia terkejut ketika melihat Taeyong. Ketika Ibu Kim melihat Juhi, dia menyeberang jalan. Tiba-tiba sebuah truk menabraknya. Dia tewas seketika. Juhi melihat Taeyong berada di seberang jalan yang tiba-tiba langsung pergi. Taeyong yang melihat darah langsung mendapatkan serangan gangguan panik. Juhi membantunya agar bisa bernafas. 숨 쉴 수 있겠어? 잠깐만, 숨 쉬었어. Setelah Taeyong tenang, Juhi sadar tas koper berisi 500 juta won menghilang. 가방은? Taeyong melihat sekelilingnya tapi tidak menemukannya. Sementara itu, di kantor ayah Taeyong, dia menutup telepon dari seseorang yang mengabari bahwa Ibu Kim tewas. 그러게 약속을 지켰어. Di tempat yang lain, Ibu tiri Taeyong menemukan bahwa darah di jaket milik Taeyong yang akan dibuang adalah milik Presdirna. Setelah mendapatkan informasi ini, Juntae langsung datang ke kantor ayah Taeyong dan menunjukkan bukti bahwa darah di jaket Taeyong adalah milik Presdirna. 나회장 혈흔이 발견됐어요. 적당히 하고. Dia meminta semua properti, obligasi, dan saham yang dimiliki oleh Taeyong. Dia juga meminta untuk mengirim Taeyong ke Amerika. 지금 당장 미국으로 보내세요. Pada malam hari, Taeyong minta maaf pada Juhi karena kopernya hilang. 내가 정말 미안해. Juhi tidak menyalahinya. Dia merasa uang itu tidak ditakdirkan menjadi miliknya. Jadi jangan merasa bersalah. Dalam perjalanan pulang, Taeyong sangat menyesali kopernya hilang. 그게 어떤 돈인데? Kemudian di depan restoran tempat ibunya bekerja, dia melihat ayah dan ibunya yang sedang berbicara mengenai tangan ayahnya yang sakit hingga dia tidak bisa menggambar lagi, membuat ibunya menangis. 괜찮다니까 봐봐. Setelah melihat itu, Taeyong sangat sedih. Dia berlari kemudian berteriak kalau dia juga menginginkan uang dan menjadi kaya. 있었으면 좋겠다. 안 괴롭히는 건데. Seandainya dia Huang Taeyong, dia bisa memberi Juhi uang dan membayar pengobatan ayahnya. Tiba-tiba Alex Bu menelponnya yang meminjami 50.000 won. Dia menawari pekerjaan padanya. 너 돈 좀 벌어볼 생각 있냐? Adegan selanjutnya, Songchon tiba di rumah dan disambut oleh Juntae. Dia membawanya ke sebuah ruangan. Tiba-tiba Juntae memukulnya. 아버지, Dia balas dendam padanya karena ayahnya telah memukulinya. Kemudian dia mengatakan bahwa dia adalah pembunuh Presdirna. Songchon menjawab dia tidak membunuh Presdirna. Juntae kemudian mengatakan bahwa dirinya telah membunuh mereka semua di Amerika dan ayahnya menutupi dengan uang. Diperlihatkan kilas balik kejadian yang sebenarnya di Amerika. Ternyata Juntae lah yang membunuh mereka semua dan menyuruh Taeyong untuk mengakuinya, kemudian menaruh pistol di tangan Taeyong. 꼴 보기 싫어서. 내 말 맞지? 태영이 네가 죽인 거야. Kembali ke Juhi, dia bertemu dengan Yojin yang memegang koper sama persis seperti miliknya. Juhi yakin itu miliknya karena penyok di tempat yang sama dengan yang dia miliki. 옆에 찌그러진 거. 이거 내 거랑 똑같은 건데. Yojin marah karena Juhi menuduh mencuri kopernya. Yojin membuka kopernya dan tidak ditemukan uang di dalamnya. Juhi meminta maaf padanya. Dia cerita kopernya yang berisi uang hilang. 돈 하나도 없겠네.
Yojin kemudian memberikan uang padanya. Ketika Juhi mau mengambilnya, ternyata cuma prank doang. Parah banget ya. 가난이 어떤 건지 Yojin memberikan koper milik Juhi ke pengemis. 이거 가져요. Ketika pengemis itu membukanya, dia menemukan uang di dalamnya. Adegan kemudian diperlihatkan Hwang Hyondo memakai jaket mahal yang ada bercak darahnya. Ternyata jaket itu miliknya, bukan milik Hwang Taeyong. 내가 아주 비싼 옷을 샀네. Tiba-tiba Song Chon masuk. Dia menolak untuk dikirim ke Amerika karena dia tidak membunuh Presdirna. Ayahnya mengetahui bahwa dia tidak membunuh siapapun, tetapi ayahnya tetap menyuruhnya pergi karena dia sudah menghabiskan banyak uang untuk menutupi kasus ini. 다 얼마인지 알아? Dia memintanya untuk kembali setelah dia bisa mengembalikan semua uang yang sudah dia keluarkan untuk menutupi kasus ini. Di dalam kamarnya, Song Chon melihat koran mengenai pembunuhan di sebuah sekolah di Amerika. Song Chon melihat Juntae juga murid di sekolah itu, kemudian dia teringat ucapan Nana. Sebelum pergi, Song Chon memberitahu Juhi, dia tidak tahu kapan bisa bertemu lagi dengannya. Song Chon kemudian datang ke restoran tempat ibunya bekerja. Dia melihat kebersamaan Taeyong dengan keluarganya dan mengatakan kalau dia tidak bisa menepati janjinya untuk kembali dengan membawa uang banyak. Di bandara, pengacara Go memberitahunya untuk berhati-hati dengan reporter dan tidak perlu menghubungi ayahnya. Saat waktunya tiba, dia yang akan menghubungi dirinya. Tiba-tiba Juhi datang, dia ingin mengantarnya. 멀리 가는데 배웅은 해야지. Song Chon mengucapkan terima kasih karena dia sudah datang. Kemudian dia pergi dengan Moon-gi. Ketika melihat punggung Song Chon, dia teringat ucapan Ibu Kim. 너 지금 누굴 달고 온 거니? 말도 안 돼. Juhi memanggilnya dan berkata, apakah kamu yang membunuh ayahku? 우리 아빠 죽였니? Juhi menjadi histeris. 나한테 그럴 수가 있어? Episode ini berakhir dengan memperlihatkan para penjaga memegang Juhi. Kemudian Song Chon pergi dengan Moon-gi. Episode 9 akan dilanjutkan pada video selanjutnya. 나회장 피가 부모 바꿀 수 있겠냐? 네. 넌 이제 끝이 지금부터야. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.